Teman-teman, sobat-sobat, kembali saya Bung Tema Adiputra akan berbincang di channel YouTube saya, berbincang dengan seorang bapak guru yang belum lama ini pensiun. Perbincangan kami banyak hal tentang dunia pendidikan, tentang teknologi canggih, tentang prinsip-prinsip di dalam belajar kehidupan dan merancang masa depan, dan terakhir tentang bagaimana keluarga dari narasumber ini menjadi satu kisah hidup yang menginspirasi kita. Mari kita simak perbincangan ini. Bapak Dr. Andes Arif Sartono, Master Science. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, senang berjumpa dengan saya ya, Bung Tema Adiputra, di channel YouTube ini. Dan supaya kita ada 3S ya Pak, serius, selesai, tapi ada santainya juga. Mari kita tersenyum bersama Pak. Ya. Saat ini saya rindu mengajak Pak Arif untuk berbincang-bincang tentang perjuangan hidup. Karena saya tahu Pak Arif sudah panjang perjalanan dan perjuangan hidupnya berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru. Dan saat kita berbincang-bincang ini, Pak Arif Sartono adalah pensiunan guru SMA swasta di Jakarta Pusat. Pak Arif, saat kita bicara ini, saya kan sudah berani ya bertanya terus terang ke Pak Arif. Usia Pak Arif berapa ya saat kita bicara ini? 62. Baik, masih segar Pak. Ya. Apalagi model sisir rambutnya mantap. Pens- Boleh bagi sedikit Pak, tidak perlu panjang-panjang. Dalam hidup ini kan pasti ada suka duka ya Pak ya. Iya, betul. Nah saya ingin tahu dulu Pak, duka ya selama berjalan sebagai guru. Ya artinya tidak usah panjang-panjang Pak, kita nggak larut dalam duka, tapi kalau catatan hidup kan boleh ya dibagikan ya. Iya, Apa iya. itu Pak? Oke. Karena sebenarnya ternyata mengajar itu, menjadi guru itu Iya, berhubungan dengan murid, dan murid itu normalnya ya 3 tahun selesai gitu ya. iya. Namun demikian kan ketika 3 tahun selesai itu kan ada traffic ya, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, Oh, ketika ada yang masuk itu mm-mm. anak-anak tidak sama dengan ti- tidak selalu sama dengan Iya. anak-anak yang sebelumnya Iya, begitu ya. iya. Jadi itu saya anggap sebagai apa, kalau tuntutannya sama kan berarti itu kalau nggak berhasil ya gagal ya. Iya, betul. Artinya ternyata kegagalan itu ada yang berasal dari diri kita sendiri, Oh, tetapi juga ada yang berasal dari luar diri kita sendiri. hmm, Nah, murid itu di luar diri kita kan. iya, Kedatangan murid yang baru itu beda dengan yang pendahulunya gitu. Kadang-kadang itu iya. yang sulit ya, membawa anak harus berhasil, dan anak itu tidak bisa diajak untuk berhasil seperti Oke, angkatan sebelumnya misalnya. Itu kerikil-kerikilnya iya, tadi iya. yang saya bilang. Dan lagi pula kita tahu ya Pak, setiap sekolah itu kan ada target ya. Ada Ya, target target. dari sekolah untuk katakanlah jumlah kelulusan misalnya ya Pak ya. Ya, Itu ya. kebetulan di sekolah saya sih untuk target kelulusan tuh selalu 100% ya. Selama saya ngajar itu Puji Tuhan. belum pernah di bawah 100% ya. Oke, iya. Artinya semuanya lulus. Namun demikian Mm-mm. eh, di sekolah saya itu ukuran berhasil dan tidak itu tidak hanya 100%, tetapi kualitas lulusan itu yang Iya, iya, iya. ditargetkan Benar. ya, kualitas. Nah, sekarang Pak, ini singkat juga. Satu sajalah contohnya. Sukanya apa itu Pak sebagai guru? Sukanya itu ya dinamika kehidupan ya, karena murid itu kan manusia ya. Ya, Jadi dinamika perjalanan proses belajar itu di situ yang menyenangkan ya. oh, Yang menyenangkan.
Minimal bisa bercanda di kelas bercanda ya. di kelas ya. Menggertak anak dalam sisi positif ya. Ya, mendidik. Menggertak supaya anak rajin Iya, gitu. iya. Lalu dia berubah, itu menyenangkan. Iya, iya. Kalau dia mau berubah, di situ kan sisi yang hakiki dari proses belajar sebenarnya. Guru merasa berhasil. Berhasil. Jadi keberhasilan itu tidak ditinjau dari ukuran akhir ya, tetapi dalam proses pun sudah bisa dilihat. Betul. Jadi ketika kita memberitahu anak mengikuti, itu senang, menyenangkan, dan kita ada perasaan senang gitu ya. Apalagi kalau sudah mengantarkan mereka lulus dari SMA kita ya, itu masuk ke perguruan tinggi lagi. sangat menyenangkan ya, memeriahkan karena itu akhir ya. Tapi dalam proses pun bisa menemukan kita gembira, senang. Iya. Ya, nanti Pak Tema mengatakan ada proses bercanda. Iya. Proses Sama-sama liburan atau berdharma wisata ya, karya wisata keluar kota ya, Pak. Belajar kadang-kadang tidak hanya di dalam kelas ya, Iya. ada di luar kelas. Iya. Nah, ketika belajar di luar kelas itulah kita bisa mengenal dari sisi karakter anak itu lebih dalam ya. Proses belajar di luar formal ya, di luar mata pelajaran ya. Jadi karakter, jadi tingkah laku gitu. Itu biasanya dapat ketika di luar kelas malah. Ya, baik. Nah, Pak Arif, kita berbincang-bincang ini pertengahan tahun 2025. Perkembangan teknologi luar biasa. Iya. Ada alat bantu yang sangat membantu murid atau siswa dalam mengerjakan tugas. AI atau ChatGPT atau Google segala macam begitu, Pak. Nah, kalau Bapak renungkan dari dulu yang Bapak alami masa-masa SMA dibandingkan dengan generasi SMA sekarang ini, bagaimana Bapak memandangnya? Adakah risiko besar? Ya, kedatangan AI itu justru menguntungkan seharusnya ya. Ya. Jadi sebagai guru, banyak guru-guru yang sudah lama mengajar itu ketakutan gitu ya. Tapi bagi saya kebetulan sedikit mengerti juga mengenai teknologi ya. Teknologi komputer terutama itu, kedatangan AI itu di satu sisi membantu seharusnya ya. Kalau tadi Bapak katakan ada guru yang ketakutan, apa ya maksudnya ya, Pak? Ketakutan itu artinya ya ketakutan bahwa profesinya akan terdesak gitu. Oke, Ya, ketakutan seperti itu maksud saya. Ya, diambil alih Jadi, AI lah. guru-guru itu kayak nggak berguna lagi gitu. Ya. Ya, kalau saya udah tes kok di ChatGPT itu, coba tanya apakah guru sudah tidak diperlukan, jawabnya pasti masih diperlukan. Baik. Nah, Jadi tadi diperlukannya, kembali. nah di situ yang perlu pahami atau perlu dipelajari adalah sejauh mana kita harus menyesuaikan di sisi mana guru itu harus terlibat sebagai guru. Gitu. Ya, tadi Pak Arif mengatakan bagi Bapak nggak masalah itu ada AI sebagai guru. Bagaimana itu? Artinya kalau kita memberi tugas, itu kan dalam proses kecepatan kan lebih cepat. Ya. Dan itu bisa dimanfaatkan. Kalau guru tidak perlu takut kan. Nah, tentu ada sesuatu yang perlu disepakati bersama bahwa di situ ada konsensus ya, semacam konsensus ya, perjanjian di mana ini kaitannya dengan kejujuran karakter ya, kejujuran. Jadi mengerjakan tugas itu diperlakukan sebagai data gitu ya, sebagai fakta yang harus diolah. Jadi bukan sebagai jawaban
Artinya bukan AI yang menjawab tugas-tugas Nggak murid apa-apa siswa. AI itu menjawab, tetapi Hmm. jawabannya itu akan diolah lagi Oh. gitu. Jadi guru pun dalam memberi tugas juga tidak serta-merta seperti pertanyaan yang mudah dijawab, yang mudah diperoleh dari ChatGPT misalnya. Iya. Bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan, lalu jawaban-jawaban itu harus diolah, lalu kita menilainya dari sisi mana mereka berpikir untuk menyimpulkan dari jawaban-jawaban itu. Ya, iya. Harus ke sana ya Iya, harus arahnya ke ya. sana. Ya, itu yang tadi Biar muridnya nggak santai-santai ya. ya itu yang saya katakan, guru harus mampu belajar dari sisi mana harus menyikapi, memanfaatkan itu. Iya. Jadi jangan justru menghindar. Jangan kasarannya, nak nggak boleh menggunakan ChatGPT. Jadi itu kan saklek ya. Iya. Jadi itu alat bantu, teknologi itu diciptakan untuk dimanfaatkan sebagai alat bantu. Baik. Seperti kedatangan dulu itu kalkulator, Iya. sama dulu Betul, ingat. di abad keberapa itu sudah kedatangan kalkulator itu. Orang dulu punya kalkulator Iya. senang banget ya. Iya, jadi anak tidak serta-merta dilarang, tetapi dalam tahap-tahap tertentu anak bisa dilarang. Misalnya dalam pelajaran matematika berhitung, Iya. anak harus tahu bagaimana proses menghitung, Dengan rumus. entah dengan rumus atau dengan cara, dengan metode. Jadi anak itu harus tahu metodenya, caranya, cara mendapatkan 8 kali 2 itu Iya. dari mana, prosesnya dari mana. Iya. Tetapi Kalau kalkulator langsung menjawab. pencet 2 kali 8 kan langsung terjawab. Iya. Dari mana itu? Kalau anak nggak bisa terjawab dari mana prosesnya, berarti itu gagal. Oke. Kita mengajari ibaratnya yaitu tujuannya dapat ikan tetapi diberi ikan gitu. Jadi nggak tahu bagaimana mendapatkan ikan itu. Wah, Entah luar biasa. melalui menjaring atau mancing. Iya. Jadi anak harus dikasih pancingnya gitu, Ya. jaringnya. Pemikiran Pak Arif ini idealnya juga menjadi pegangan ya sebenarnya bagi orang tua murid ya Pak. Iya, iya. Sama. Apa saran Bapak lebih guru dalam sama untuk orang tua dengan guru teknologi sama canggih? orang tua sama saja, Pak. Gimana itu Pak? Saran khususnya? Ya, sebagai orang tua ya harus memahami mengenai teknologi itu, Iya. lalu berusaha mengerti juga Iya. cara kerjanya, lalu bahkan orang tua juga bisa belajar kok, Pak. Iya. Ya, ambil contoh misalnya orang tua, sebagai orang tua ibu-ibu misalnya, Iya. ibu rumah tangga ingin masak soto gitu, Mm-mm. nggak ngerti bumbunya bagaimana caranya, tanya ChatGPT bisa kok. Betul. Iya. Soto Lamongan bumbunya apa, langsung dapat. Oke. Kalau dia orang dulu, nah itu kan cepat sekali. Iya. Dalam arti ChatGPT atau AI dimanfaatkan sebagai alat bantu. Alat bantu. Karena kalau zaman kita dulu yang jadul, untuk bisa masak harus nonggo. Kalau bahasa Jawanya nonggo itu artinya berngobrol dengan tetangga. Minta rumus-rumus. Minta rumus, apa sih bumbunya untuk masak soto Lamongan misalnya. Iya, Pak Arif, ini tentang dunia pendidikan, pertanyaan terakhir, nanti kita masuk ke hal yang lebih personal begitu ya Pak ya. Saat ini masyarakat khawatir Pak, ya, dengan resesi ekonomi, dengan segala macam persoalan dunia, ya, anak-anak SMA itu terkenal dengan satu generasi yang dikatakan lemah lembut ya Pak ya, ada istilahnya itu ya, kurang kuat rasa perjuangan dan karakter perjuangannya begitu Pak. Sekarang itu banyak sekali istilah-istilah Pak. Iya. Ada istilah apa itu, rebahan gitu. Iya, segala macam gitu Pak. Mudah putus asa. Iya, nah itu Pak, itu yang mau saya tanya. Jadi berangkat dari kondisi dunia anak SMA, yang mana nanti mereka kuliah jadi sarjana, ya maaf saja Pak, pengangguran sudah mengancam. Nah Pak Arif secara pribadi memandangnya bagaimana itu Pak? Saya memandangnya sebenarnya itu lagi-lagi tanggung jawab orang tua dan pendidikan ya. Oke. Karena sebenarnya itu yang hakiki ya, yang
sebenarnya nggak ada tuh orang harus menganggur tuh. Ya. Menurut saya ada sesuatu yang salah kalau ada orang menjadi pengangguran. Apa itu Pak? Kita berangkat dengan ancaman ke depan itu. Oh, maksud saya begini Pak, maksud saya di lembaga pendidikan pun mungkin ya tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi lembaga-lembaga pendidikan itu tidak ada yang belum baik, ada yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian juga dari sisi orang tua ada yang tidak baik juga, ada yang tidak membimbing anaknya dengan baik. Karena menurut saya pekerjaan itu di segala lini itu ada. Ya. Saya buta ekonomi, saya buta mengenai dunia sosial, kerja sosial ya, pekerjaan di dunia masyarakat ya. Ya. Tetapi saya bisa menduga menurut pikiran saya sendiri Pak, bahwa sebenarnya di bidang apapun itu bisa dipelajari. Jadi yang dikatakan pengangguran itu kan mungkin bahasa sakleknya itu kalau lulus pertanian ya bekerja di bidang pertanian gitu ya. Iya. Kalau lulus ekonomi ya bekerja di perekonomian, Iya. sebagai akuntan atau sebagai manajer untuk memanage keuangan dan lain-lain. Jadi kalau dia nganggur berarti dia memaksa untuk jadi yang dipelajari itu menjadi profesi yang dia pelajari. Padahal masih ada peluang lain. Iya, jadi mungkin di situ kualitas dari profesi itu yang tidak ditekuni dengan benar, Pak. Oke, baik. Jadi meleset ceritanya gitu. Ya. Jadi makanya menganggur karena bukan katakanlah di bidang statistik dibutuhkan 50 orang. Nah, ternyata yang terampil itu hanya 40 misalnya. Ya yang lain kan nggak diterima, lalu dia nganggur. Jadi nganggurnya bukan karena bukan karena nggak ada. Ya, kualitas. Bukan karena nggak ada peluang untuk pekerjaan itu. Pekerjaan itu selalu ada. Yang tidak ada adalah kualitas yang sesuai. Baik, baik. Gitu. Ya, oke. Nah, kembali sedikit, Pak. Tadi saya tertarik, Pak Arif sendiri mengatakan ada istilah-istilah untuk generasi pelajar zaman sekarang lah, Pak. Ya, yang kurang kuat mental lah, rebahan lah, apalah. Ada komentar Bapak tentang itu? Iya, mungkin Julukan-julukan itu. saya tidak menyalahkan karena itu memang tradisi anak-anak generasi sekarang kan memang memanfaatkan teknologi, Pak. Teknologi itu. Jadi itu bisa timbul karena mengikuti pola tradisi yang dia jalani. Mungkin begini Pak, maksudnya gimana? Maksudnya kalau sehari-hari dia menggunakan tablet atau komputer atau laptop, dia itu ya keterampilannya menggunakan itu di tempat tidur sambil rebahan, sambil duduk di kafe. Modelnya anak sekarang kan begitu, ngerjain sesuatu sambil beli kopi begitu, berlama-lama di situ. Lalu ketika ada masalah yang cukup menantang di luar kebiasaan tradisi dirinya, maka dia tertekan. Jadi di situ nggak tahu, mungkin itu orang psikologi yang tahu ya. Ada tekanan stres dan lain-lain itu saya kira. Karena tidak terbiasa dapat seperti itu ya. Jadi itu tekanan itu sudah dianggap tekanan Pak. Padahal itu bagi orang yang mengerti seluk-beluknya itu nggak perlu tertekan atau kayak begitu kok tertekan gitu. Tetapi bagi anak itu tertekan karena
keluar dari tradisi mereka yang biasanya mengerjakan di laptop, ketika harus dikerjakan tidak di laptop, itu sudah menjadi tekanan gitu. Ya. Lalu muncullah istilah-istilah itu tadi, Pak. Jadi istilah-istilah itu mengikuti tabiat kebiasaannya generasi anak-anak sekarang. Baik, itu ya pandangan Pak Arief ya. Ya. Baik, Pak. Jadi sebenarnya nggak masalah itu, Pak. Sekarang kita masuk ke bagian akhir perbincangan, Pak. Bagaimana Bapak boleh bercerita tentang keadaan keluarga dan perjuangan bersama keluarga, Pak? Menurut saya suatu cara yang menurut saya baik, ya tentu belum tentu baik ternyata ya. Kalau menurut saya caranya yang efektif, belum tentu efektif. Cara saya yang moderat, yang memberi kebebasan, ternyata itu tidak selamanya harus dibebaskan misalnya gitu. Nah, saya mempunyai 3 anak. Saya orang yang sangat terbuka. Sangat terbuka, melakukan apa saja saya dorong, saya biarkan, selama tidak akan timbul bahaya gitulah. Jadi timbul bahaya itu tentu saja rambu-rambu saya sendiri sebagai orang tua gitu. Jadi memang kalau ada orang berpendapat orang tua sebagai panutan dan contoh itu benar adanya, tapi ternyata itu ada saja yang tidak sesuai dengan harapan anak. Karena memang anak itu kan juga manusia, ketika menjelang dewasa mereka sudah punya nalar, punya logika, punya ini. Itu mereka bisa berdebat akhirnya ya. Tapi saya puji Tuhan, anak saya ketiga-tiganya pendidikannya menurut saya sih lancar gitu. Lancar. Beberapa hal yang saya bersyukur itu dalam memberi kebebasan yang terbuka itu menurut saya berhasil. Tetapi menurut anak belum tentu berhasil ternyata. Artinya sekarang Pak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga sudah bekerja atau ada yang masih mahasiswa? Ya, anak pertama sudah bekerja. Ya, puji Jadi Tuhan. lulusan arsitek, tetapi dia bekerja agak melenceng sedikit desain ya. Lalu pernah mencoba bekerja di lembaga ya, artinya sebagai employer. Tapi ternyata dia hanya mencari pengalaman saja karena di bidang itu, di bidang desain itu dia ingin mencari pengalaman. Akhirnya 2 tahun 3 tahun keluar ya, sudah mendapat gaji dan meningkat sesuai dengan itu, malah keluar. Jadi sekarang independen, kerja sendiri. Yang nomor 1, yang nomor 2 perempuan, yang nomor 2 ya. Perempuan ini ketika kuliah, nah ini yang nomor 2 ini termasuk yang sangat struggle ya, sangat berjuang untuk diri sendiri, perjuangannya begitu kuat, sehingga ketika kuliah pun beasiswa total itu. Puji Tuhan. Lalu kebetulan jurusannya kan ekonomi, lalu magang di berbagai tempat begitu. Lalu sudah mendapat penghasilan dari magang itu, lalu jualan, sambil jualan online. Anak sekarang kan gitu ya. Kebetulan 3 anak saya itu pandai-pandai menggambar, jadi dia buat stiker begitu. Nah, ketika lulus ya, di beasiswa lulus di salah satu perusahaan yang dimagangi itu, langsung mengangkatnya. Begitu lulus langsung diangkat. Sementara makanya kalau tadi ada Pak Tema menanya mengenai pengangguran tadi, saya melihat anak saya sendiri. Bukannya saya sombong, tapi anak itu bisa dapat pekerjaan karena menurut saya karena mengerti apa yang dia harus lakukan. Itu kuncinya. Dia menemukan kuncinya. Pekerjaannya. Baik. Yang ketiga. Jadi langsung diangkat. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga ngikutin kakak yang nomor 1, dia ambil DKV, desain komunikasi visual. Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Tadi kemarin
baru saja apa ke rumah sakit dengan saya untuk kontrol. Dia ngobrol-ngobrol sambil makan, cerita apa, semester depan saya udah magang katanya. Bagus Puji lah, Tuhan. berarti habis sesudah magang pasti habis itu kerja lulus gitu, saya komentarin begitu. Jadi kalau Pak Tema menanyakan mengenai keadaan keluarga saya, ya saya Bersyukurlah menurut ya. saya bersyukur Ada anak-anak Tuhan. saya tidak ada yang menimbulkan masalah dari sisi Ya, perjuangan hidup untuk menghidupi dirinya sendiri ya. nanti. Baik Pak. Mm-mm. Kita masuk ke bagian yang menyentuh aspek rohani, tapi juga aspek manusiawi, Mm-mm. sehingga kita semua boleh juga belajar dari hal itu. Dan kalau Bapak tidak keberatan, boleh berbagi ya Pak ya. Karena saya tahu Pak, belum lama ini kan istri terkasih Bapak dipanggil Tuhan ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak sekarang bersama anak-anak. Bagaimana Bapak melihat itu, menghadapi itu dalam kasih Tuhan? Itu yang mau saya Bapak rindu membagikannya. Silakan Pak. Ya, saya ditinggal oleh istri saya baru 1 tahun yang lalu. Belum ada 1 tahun, Pak. Iya, 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 oke. Oktober tahun lalu. Jadi Hmm, untuk pada waktu meninggal ya karena saya merawat pada saat sakit, iya, jadi saya sedih dan cukup kehilangan. iya, Itu ya sampai ke 40 hari 100 hari itu iya, masih terasa. iya. Tapi akhirnya saya dengan anak-anak membawanya dalam dalam keyakinan Iya, bahwa hidup ini harus terus jalan. iya, iya, Yang iya. masih hidup, sedangkan Benar itu. istri sudah meninggal, ya saya yakin sih Tuhan yang sudah memanggil. Jadi artinya Iya. istri saya sudah diberikan tempat oleh Tuhan. Maka dengan keyakinan itu, maka saya dengan 3 anak saya Iya. harus terus berjuang Oke. untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Ya, Tuhan yang kita andalkan ya Pak ya. iya, Tuhan yang kita andalkan karena anak-anak kan ketika itu dengan mamanya sering ketiga anak saya sebenarnya lebih dekat ke ibunya ya. Tetapi mungkin setelah saya berkata seperti itu, saya sekarang menjadi bukan terpaksa ya. Ya. Memang saya sekarang harus menjadi anak-anak yang bisa dekat dengan saya. Baik. Saya bimbing supaya dekat dengan saya. Pak, jadi sedikit konfirmasi saja. Ya, Jadi istri dipanggil Tuhan itu adalah dalam perjalanan panjang, ada sakit panjang ya Pak ya. ya, Konfirmasi saja ya Pak ya. sakitnya bertahun-tahun, tapi sakit yang serius Ya, dirawat itu selama 2 tahun. ya, ya, ya. Baik Pak. Kita akhiri Pak perbincangan ini. Bapak boleh berbagi kalimat semangat untuk menjalani hidup, atau biasa orang katakan moto begitu Pak ya. Bapak boleh bagikan Pak sebagai penutup. Ya, kalau saya sekarang kan profesinya sudah pensiunan ya. Oke. Tetapi saya merasa pensiunan itu kan hanya formalitas ya. Artinya Ya. sebutan pensiunan itu kan artinya formalitas, Ya. selesai dari tugas, dari peraturannya selesai. Tetapi menurut saya, moto saya tetap saja harus menjalani hidup kelanjutan ini kan. Kalau saya umur 62 Ya. ya, menjelang 63 nih, bulan depan saya 63 Pak. Ya. Jadi saya anggap dari 60 itu sekarang kalau orang-orang bilang ada babak bonus gitu Pak. Oh, Ya, jadi nikmatilah babak bonus. Nikmati babak bonus.
syukur syukur Tuhan kasih umur panjang. Maka moto saya ya tetap semangat Ya, menjalani hidup ini. ya, Kalaupun nanti saya akan walaupun dapat pensiunan, tetapi tetap aja saya akan berusaha untuk setidaknya bisa menghidupi, istilahnya ada usaha kemandirian usaha baru ya. kemandirian baru Amin. untuk menghidupin sampai akhir. Yes. Gitu. Walaupun anak-anak saya tidak mengharapkan anak-anak saya bisa mensuplai itu, tetapi Ya, saya akan tetap berusaha itu selama fisik masih kuat ini akan Ya. saya usahakan. Maka motonya adalah ya, semangat untuk menjalani masa bonus gitu ya. ya. Baik, saya Bung Temadi Putra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Arif Sartono, Master Sains, pensiunan guru SMA. Sangat bersuka cita boleh berbincang. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Sukses selalu. Amin.